Baik, bertemu lagi dengan saya Edwin Lunando di kelas pengenalan teknologi informasi. Sekarang kita akan belajar gimana caranya sebuah komputer itu bekerja, kenapa sebuah komputer itu bisa menerima masukan dari mouse, dari keyboard, dari sentuhan, dan pada akhirnya mengeluarkan output dari monitor, dari printer, dan dari perangkat-perangkat lainnya yang berhubungan dengan komputer. Nah, yuk kita langsung saja. Jadi, intinya ada 4 operasi komputer yang paling dasar. Pertama, komputer itu bisa menerima input. Input dari mouse, dari keyboard, dari kamera, dari scanner. Lalu, komputer itu dapat memproses data. Datanya ini bisa berupa dari masukan yang tadi, ataupun dari data yang sudah ada di memori atau storage yang sudah ada di komputer tersebut. Ketiga, komputer menghasilkan output. Output itu sesuatu yang bisa dibilang manusia rasakan. Contohnya monitor, contohnya printer, dan masih banyak perangkat-perangkat output yang lain. Dan yang terakhir, komputer dapat menyimpan dan membaca data dari memori atau storage. Jadi, selain dia bisa memproses data, dia bisa menyimpan dan membaca data dari yang sudah disimpan sebelumnya atau sebelumnya belum disimpan. Nah, kalau kita berbicara tentang komputer, pasti kita berbicara tentang data. Dan data merupakan satuan dari kapasitas komputer yang bisa dihitung tentunya, bisa dikuantifikasi. Bit merupakan satuan terkecil dari kapasitas komputer atau dari data komputer. Bit ini hanya mempunyai nilai 0 atau 1. Kalau di dunia matematis, bit ini bisa dibilang sebuah bilangan biner, bilangan yang mempunyai basis 2. Byte merupakan kumpulan dari 8 bit. Jadi bisa merepresentasikan sebanyak 256 nilai atau 2/8. Berikut contoh dari bilangan byte, 1 byte. Nah, jadi intinya ada 8 digit bit. Jadi ada 8 digit angka 0 dan atau 1. Nah, sesuai yang ditulis di layar, itu merupakan contoh dari 1 byte. Byte itu bisa bernilai 0 sampai 255. Nah, berikut 5 perangkat komputer yang paling dasar. Inilah seminimal mungkin komputer itu bisa berjalan dengan 5 perangkat ini. Yang pertama adalah Central Processing Unit, Memory, Bus, Port, dan Storage. Central Processing Unit atau bisa disebut juga dengan prosesor, merupakan pusat pemrosesan utama dalam sebuah komputer. Semua data, semua masukan, semua keluaran yang akan dilakukan oleh sebuah komputer akan diproses oleh CPU, prosesor ini. Jadi, device kecil yang berbentuk kotak itulah semua data akan diproses. Semua data akan diproses secara matematis, secara logika, tergantung dengan program yang menggunakan prosesor tersebut. Selanjutnya, memori. Kalau kita mau memproses suatu data kita mau proses, tentunya kita harus menyimpan data tersebut terlebih dahulu. Memori merupakan disebut juga dengan primary storage dari sebuah komputer. Kenapa? Karena CPU pasti akan mengambil data dari memori dulu, dari primary storage dulu. Nah, jadi semua data yang akan diproses oleh CPU akan ditaruh di memori dahulu. Nah, masalahnya memori hanya digunakan untuk tempat penyimpanan sementara karena memori bersifat volatil. Jika komputer dimatikan, data di dalam memori akan hilang juga. Nah, bus merupakan jalur penghubung CPU, memori, dan perangkat input-output lainnya. Bus bisa juga disebut dengan jalur komunikasi internal antar perangkat. Jadi, bus ini jalur yang menghubungkan CPU, memori, storage, port-port lain, perangkat-perangkat lain. Mungkin nanti ada yang namanya VGA. Nah, itu semua disatukan oleh bus. Jadi, kalau CPU mau ngirim data ke memori atau memori mau kirim data ke CPU, itu melewati bus. Selanjutnya, port merupakan antarmuka perangkat luar dengan komputer. Jadi, port ini yang kita sering bilang lubangnya, ya, yang nanti dicolok oleh kabel yang menghubungkan
komputer dengan perangkat lain. Contohnya hard disk eksternal, mouse, keyboard, kamera, itu bisa dihubungkan melalui port. Selanjutnya yang terakhir adalah storage. Storage merupakan tempat penyimpanan yang lebih permanen dari memori. Jadi kalau memori itu bersifat volatil, yaitu kalau tegangan listriknya hilang, datanya hilang. Kalau storage enggak, storage itu lebih permanen. Jadi kalau listriknya mati, datanya tetap tersimpan di storage. Jadi bisa dibilang storage itu tempat penyimpanan yang lebih aman atau lebih permanen. Contohnya adalah hard disk, DVD, atau yang sedang ngetrend sekarang adalah solid state drive. Nah, jadi kita sudah belajar tentang beberapa perangkat komputer yang wajib ada. Sekarang kita mau belajar gimana caranya sebuah aplikasi itu dibuat. Jadi intinya setiap aplikasi itu dibuat dari bahasa pemrograman. Jadi kalau kalian pernah nanya ke orang IT, gimana sih caranya bikin aplikasi? Mungkin beberapa jawab, oh ngoding. Jadi ngoding itu bisa dibilang dengan menulis kode sesuai dengan bahasa pemrograman yang digunakan. Jadi dari seluruh bahasa pemrograman, jadi jumlah bahasa pemrograman jenisnya itu ada ratusan, karena sebenarnya setiap dari kita bisa membuat bahasa pemrograman. Tapi karena sudah banyak yang membuat, ya kita pakai salah satunya saja dulu untuk belajar. Jadi intinya dengan cara menulis kode itu bisa menjadi aplikasi yang berguna untuk kita semua. Selanjutnya, sistem operasi merupakan aplikasi yang menjembatani perangkat keras dengan pengguna. Jadi, bisa dibilang, kalau bahasa pemrograman itu berada di atas sistem operasi. Jadi, yang paling bawah adalah hardware-nya, perangkat kerasnya. Di atas hardware itu ada sistem operasi. Sistem operasi itu bisa dibilang antarmuka, supaya sebuah bahasa pemrograman atau aplikasi itu berhubungan dengan sistem operasi untuk mengakses sebuah perangkat keras. Jadi bisa dibilang pemrograman itu dibantu dengan sistem operasi yang ada, karena sudah bisa dibilang ada yang membantu untuk menghubungi sebuah perangkat keras. Nah, jadi kira-kira sistem kerja komputer secara singkatnya seperti itu. Jadi materi kita tentang sistem kerja komputer selesai sampai di sini. Sampai jumpa di materi yang lainnya. Terima kasih.